kelompok 7. Hari ini kita akan membahas topik tentang Gen Z. Apa sih yang mau kita bahas tentang Gen Z hari ini? Ada muncul stigma tentang Gen Z, yaitu Gen Z adalah generasi gampang depresi. Waduh. Emang benar? Langsung aja kita bahas. Gen Z sekarang ini kan udah semakin bertambah usia. Mereka udah semakin dewasa dan mulai masuk ke dunia kerja. Di dunia kerja mereka menghadapi ketidakpastian ekonomi, biaya pendidikan yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, serta sulit untuk menemukan pekerjaan yang stabil dan bergaji besar. Selain itu, ketidakpastian tentang masa depan finansial ini nambah beban Gen Z di mental mereka gitu. Ditambah sama persaingan yang makin ketat untuk bisa sukses. Banyak loh yang merasa tertekan, terus cemas sama gimana ya masa depan gua gitu sebagai orang yang bentar lagi bakal dewasa dan harus bisa punya kemampuan untuk nyari nafkah sendiri gitu. Jadi pembahasan ini tuh muncul karena kekhawatiran generasi muda yang rentan sama depresi. Penyebab Gen Z disebutkan sebagai generasi paling depresi karena hasil dari kombinasi berbagai faktor yang bersifat struktural. Jadi itu bukan karena satu faktor aja, tapi itu banyak faktor yang membuat Gen Z ini paling gampang terkena depresi. Faktornya itu misal dari sosial atau ekonomi, terus teknologi juga berpengaruh. Anak-anak muda itu terdoktrin sama standar yang gak masuk akal terkait penampilan, kesuksesan, terus gaya hidup yang dipromosiin di internet. Jadi Gen Z ini itu tuh sering banget kedoktrin sama pengaruh dari para merek brand yang pengen ngambil keuntungan dari mereka gitu loh. Karena Gen Z ini sangat mudah terinfluence. Benar. FOMO. Iya. Apalagi ada yang namanya budaya FOMO, kayak mereka tuh merasa kalau mereka nggak ikutan mereka bakal dikucilkan. Iya, mereka merasa bakal tertinggal. Iya, Terus mereka ini kecanduan dopamin. Jadi setiap saat mereka tuh pengen dapat penghiburan terus. Setiap hari kayak scroll TikTok, habis itu nonton hal-hal yang menyenangkan, check out barang-barang yang mungkin mereka sebenarnya nggak butuh. Itu karena mereka merasa mereka kurang menghibur diri gitu. Tapi kalau kita lihat dari logika ya, kita berpikir secara kritis tuh banyak tuh artikel yang membahas tentang apa sih faktor-faktor yang buat Gen Z itu jadi kayak mentalnya lemah banget sekarang. Mulai dari tadi faktor-faktornya kayak lapangan pekerjaan yang sulit, dan juga ada yang ngebahas kalau semakin kesini tuh tingkat lulusan S1, S2 itu semakin banyak, tapi nggak dibarengi dengan peluang pekerjaan yang luas gitu. Jadi banyak yang lulusan S1, S2 tuh yang nganggur, dan juga mereka tuh kadang kalau cari pekerjaan tuh milih-milih gitu loh. Kayak gue lulusan S1 masa gue kerja di sini sih gitu. Terus iya kan, terus biaya rumah tanah tuh kan sekarang tuh semakin kesini harganya semakin tinggi. Terus UMR yang nggak menandingi juga. UMR yang rendah tapi harga tanah atau harga bahan makanan pokok tuh semakin tinggi. Nah itu tuh juga apa ya? Kalau dalam logika bisa kita masukkan ke dalam premisnya. Terus kesimpulannya mental depresi karena faktor tersebut. Banyak tekanan dari luar. Tapi memang S1 sekarang itu selain karena lapangan pekerjaan yang kurang, maksudnya mereka kurang banyak, kurang tersedia, tapi memang Gen Z ini banyak yang lulus tanpa persiapan. Mereka hanya lulus sekadar lulus kuliah. Mereka kurang mempersiapkan diri. Misalnya semua orang tuh udah pintar gitu. Jadi kita butuh hal yang beda dari diri kita biar kita tuh bisa dipilih. Karena kalau kita cuma bermodalkan S1 tanpa ada skill-skill khusus, tanpa ada kualifikasi yang semua orang belum tentu punya,
itu kita nggak bisa bersaing dalam dunia pekerjaan gitu. Lalu kita jadi apa? Sama ya orang. Iya, jadi kita biasa aja, Iya. nggak punya kemampuan khusus gitu. Kita tuh perlu value yang unik biar kita tuh tidak sama dengan lamar-lamar kerja lainnya. Iya, biar bisa dilirik karena emang perusahaan itu zaman sekarang pengen punya pegawai baru yang punya pengalaman. Walaupun fresh graduate tetap harus punya pengalaman. Terus gimana sih kita yang memang baru lulus ini bisa punya pengalaman ya pakai jalur organisasi? Iya. Iya. Ya sih, atau pakai jalur kegiatan-kegiatan luar kampus kayak atau volunteer atau ada seminar-seminar atau pelatihan skill gitu. Jadi kita sebagai fresh graduate nggak cuma kosong mengandalkan nilai doang, tapi punya kualifikasi yang lebih menarik gitu. Kita juga udah ini kan, mendukung kita biar kayak magang-magang. Iya. Ada program magang gitu ya segala macamnya. Ngomong-ngomong soal tadi tuh yang kayak harga rumah, gaji Faktor. rumah itu banyak orang yang bilang bahwasannya Gen Z itu tuh malas atau kayak nggak mau buat cari kerja. Orang-orang tuh pada nilai kayak gitu kan. Iya. Tapi itu tuh termasuk kesalahan logika karena bahwasannya hubungan sebab akibat itu tuh nggak dijelaskan secara spesifik gitu loh. Itu tuh cuma penyederhanaan aja. Jadi orang-orang tuh kayak cuma bilang Gen Z tuh malas cari kerja gitu. Tapi mereka tuh nggak spesifik memikirkan apa sih yang ngebuat mereka tuh nggak mau cari kerja kayak gitu, diam aja di rumah scroll TikTok kayak gitu. Jadi itu tuh merupakan kesalahan berpikir gitu. Tingginya tingkat pengangguran ini kan karena lapangan kerja yang nggak tersedia. Berarti kan generasi sebelumnya tuh kurang bisa menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi selanjutnya gitu loh. Karena berarti mereka enggak mengembangkan pekerjaan baru, kayak masih stuck di pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada aja gitu. Jadi orangnya semakin banyak, tetapi tempatnya udah nggak ada lagi, udah penuh semua gitu. Jadi Gen Z juga bingung. Mereka emang nggak ada persiapan, terus nggak tahu mau ngelamar kemana juga. Terus walaupun sudah punya pekerjaan, mereka punya gaji yang nggak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi serba salah. Iya. Menurut gue ya, Gen Z sebagai generasi depresi itu terjadi di seluruh dunia. Iya. Kenapa? Karena mereka dari generasi sebelumnya sering membanding-bandingkan zaman generasi sebelumnya dengan zaman mereka. Sedangkan zaman mereka dan zaman sebelumnya itu berbeda jauh. Iya. Contohnya seperti media sosial dan kayak teknologinya jauh berbeda ya. Bahkan yang lulusan SMA pun masih bisa bersaing lah, mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kalau sekarang S1 pun tidak menjamin itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Betul. Menurut gua, tapi kita nggak juga harus berpatokan dari semua itu. Kita juga bisa keluar dari semua itu kalau kita punya kemauan, terus kita punya ini juga sih, pengalaman, soft skill yang bisa kita kembangkan lagi. Memang banyak data-data yang menggambarkan tentang depresinya Gen Z. Iya. Tapi jangan sampai kita sebagai Gen Z terikut gitu. Mudah termakan. Ya, Iya. termakan dengan isu-isu tersebut. Valid nggak sih berita yang selalu di di media sosial itu kan banyak banget beritanya ya. Iya. Itu kayak valid nggak sih ini beritanya berdasarkan dia penelitian dulu atau dari jurnal yang udah ada nggak sih gitu kan? Jangan sampai karena konten tersebut kita malah jadi termakan dengan konten tersebut dan jadi lebih depresi malah jadinya. Iya, jadi kepikiran. Iya. Dari pembahasan kita barusan itu gue dapat kesimpulan tentang keresahan Gen Z yang membuat kenapa mereka menjadi generasi yang mudah depresi. Iya. Itu kan dikarenakan banyak faktor seperti lowongan pekerjaan, terus susah mendapatkan rumah, belum lagi tekanan-tekanan dari generasi sebelumnya. Tapi
dengan hal tersebut. Jangan membuat kita itu menjadi orang yang benar-benar ngejudge Gen Z itu kayak gitu. Menjadi generasi yang mudah depresi. Ya, gue setuju sih. Karena kalau misalnya kita ngejudge Gen Z itu kayak misalnya Gen Z ini nggak mungkin lah keluar dari hal-hal selain kayak generasi sandwich, generasi yang mendepresi. Karena kalau kita termakan dengan stigma gitu, kita nggak bakalan berkembang gitu sebagai Pasti di situ-situ aja. apalagi untuk Ya. Gen Z ya. Untuk Gen Z itu kita perlu melihat lagi potensi diri kita. Memang kita mungkin ada beberapa kekurangan kita dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi kita kan sebagai generasi yang lebih dekat lah dengan teknologi. Jadi tentunya kita lebih intelek dan melek tentang teknologi. Nah, karenanya kita harus memanfaatkan hal tersebut sehingga kekurangan-kekurangan kita tuh bisa tertutupi dengan kelebihan kita. Iya. Jangan kayak mudah terdoktrin gitu mentang-mentang orang-orang nilai Gen Z, aku males lu kayak gitu. Kita jadi beneran Jadi membuktikan bawah. gitu. Iya. Jangan sampai kita gue udah dijat nih, gue lebih malas aja. Iya, jangan ya deh. Harus berpikir secara logis. Oke. Udah ya? Iya. Nah, segitu aja ya pembahasan kita tentang Gen Z hari ini. Buat teman-teman yang penasaran sama konten yang kita bahas dari tadi, bisa cek di kolom deskripsi. Sekian dari kelompok 7. Sampai jumpa lagi. See you. Bye bye.